Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gua. Informasi-informasi, update-update akan gua sampaikan di video kali ini dari berbagai sumber. Oh ya Sobat Football United, jangan lupa yang tertarik ingin ikut Just Tip, langsung ke akun justip_football United. Sudah ada beberapa order yang gua terima di periode kedua Just Tip ini, yang gua rencanakan akan berakhir di tanggal 14 Juni jam 21 waktu Indonesia Barat. Itu order terakhir, atau ketika sudah ada 10 order maksimal yang gue terima ya. Jadi kesempatan ini terbatas. Yang berminat langsung bisa ke akun Instagram justip_football United. Di situ ada tata cara bagaimana cara melakukan Just Tip ya. Dan ini akan menjadi periode terakhir untuk jangka waktu di tahun 2026 ini Just Tip bersama dengan Football United. Oke, dan gue juga ingatkan Sobat Football United yang suka UFC, jangan lupa gue juga ada channel lain Sobat UFC ya. Di situ gue juga membahas terkait dengan UFC, jadi bisa cus ke Sobat UFC. Kabar pertama nih langsung aja dari Fabrizio Romano menyebutkan bahwa rencana saat ini di Manchester United tetap ya untuk Altay Bayindir ini cabut. Dan Manchester United ini bekerja untuk mencari backup atau penjaga gawang backup yang baru. Wow, ini informasi yang juga menarik bagaimana perombakan juga menyentuh posisi penjaga gawang. Musim lalu itu sudah dilakukan dengan penjaga gawang utama ya, Andre Onana selesai, lalu Senne Lammens masuk, dan menurut gue dengan segala perhitungan, analisa dan juga proses tepat, pas. Senne Lammens bahkan menurut gue menjadi rekrutan terbaik, sangat penting, sangat vital bagi perjalanan Manchester United musim lalu. Nah, saat ini menyentuh ke penjaga gawang backup nih, atau penjaga gawang cadangan. Setelah sebelumnya Manchester United memperbarui kontrak dari Tom Heaton, tapi untuk situasi dari Altay Bayindir seperti disebutkan oleh Fabrizio Romano, ini ternyata berbeda ya, dimana memang rencananya Altay Bayindir akan cabut, proyeksinya seperti itu dari Manchester United. Andre Onana sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan posisi penjaga gawang ya, keadaannya yang sudah bisa dipastikan adalah dia tidak mendapat tempat lagi di Manchester United. Walaupun dia kembali di periode pre-season ini ke Manchester United, tapi jelas dia tidak masuk ke proyeksi untuk musim depan. Situasinya adalah untuk mencari klub baru bagi Andre Onana. Bagaimana dengan Altay Bayindir? Ini juga akan menambah dalam tanda kutip pekerjaan ya bagi manajemen Manchester United, di mana untuk mencari klub yang ingin mentransfer permanen dari Andre Onana ini masih dalam tahap yang juga tidak mudah. Nah, untuk Altay Bayindir ini juga akan segera dimulai kalau memang kabar dari Fabrizio Romano ini betul. Nah, yang uniknya menurut gue ada kemungkinan baik itu Altay Bayindir maupun Andre Onana akan menuju ke Liga Turki ini ya, untuk pelabuhan selanjutnya dari karir mereka bermain di sepak bola. Kita lihat akan seperti apa ini bergulirnya, dan tentu saja setelahnya Manchester United akan mencari penjaga gawang nomor 2 ya. Ada beberapa nama yang sudah dikaitkan, nanti akan gue bahas juga mungkin di video lainnya. Dari Samuel Lochhorst mengatakan bahwa, nah ini menarik nih, Manchester United menginginkan untuk menggabungkan trio pemain tengah berdasarkan dinamika dari pemenang Liga Champions PSG. Michael Carrick mempertimbangkan pemain tengah PSG Vitinha, Fabian Ruiz, dan João Neves untuk dilihat sebagai benchmark ya, dasar terkait dengan pembangunan ulang dari lini tengah Manchester United. Michael Carrick menginginkan Manchester United ini untuk mengembangkan permainan yang lebih dominan di musim pertamanya bersama dengan Manchester United, artinya musim pertama yang penuh ya bersama dengan Manchester United, dengan peran dari Kobbie Mainoo ini yang nampaknya akan divariasi. Mainoo ini memiliki peran yang lebih ataupun juga tanggung jawab yang lebih defensif di bawah Michael Carrick, dan juga memiliki fungsi untuk menyusun atau sebagai kunci serangan ya dari Manchester United. Michael Carrick menginginkan Kobbie Mainoo untuk mulai menyerang ruangan-ruangan di belakang pertahanan ya, untuk bisa lebih luas daerahnya nih sebagai pemain tengah. Nah, ini yang menarik bahwa Samuel Lochhorst memberi informasi bukannya Manchester United ingin mendatangkan Vitinha, Fabian Ruiz ataupun João Neves, di mana
Tiga nama ini sangat melekat dengan PSG. PSG menjadi juara Liga Champions back to back, luar biasa. Mereka memiliki season yang fantastis dan mereka termasuk di project selanjutnya bagi PSG, dan ini termasuk juga dengan Luis Enrique. Nah, tapi yang dimaksud oleh Samuel Lukhurst ini adalah bagaimana sepak bola yang dominan di lini tengah. Lalu ada fungsi-fungsi juga ya yang nampaknya ingin diimplementasikan di lini tengah Manchester United. Tentu saja tidak apple to apple ataupun juga 100% copy and paste ya, seperti itu, atau hanya di copy saja 100% tidak. Tapi bagaimana Manchester United akan, kalau menurut gue ya, lebih mengandalkan kolektivitas di lini tengah, bukan keunggulan kemampuan individu dari pemain-pemain lini tengah. Dan ini menarik bagaimana Michael Carrick bisa meramu ya hal ini, karena ini tidak mudah. Manchester United memang disebutkan membangun ulang lini tengahnya, terutama dengan Casemiro yang sudah pasti cabut, lalu juga Ugarte yang punya peluang juga akan cabut ya. Nah, Manchester United banyak dikaitkan oleh pemain dengan kualitas-kualitas yang bagus secara individu, tapi dari yang disampaikan oleh Samuel Lukhurst bahwa Manchester United nampaknya akan membangun sesuatu yang berbeda di lini tengah nih. Dan peran dari Kobbie Mainoo ini dinilai menjadi salah satu peran penting, dan ini bukan hal yang mengagetkan, karena semenjak Michael Carrick katakanlah menjabat ya di Manchester United sebagai interim head coach, memang bagaimana peran dari Kobbie Mainoo ini terlihat sangat-sangat penting di lini tengah Manchester United. Kabar selanjutnya, sebelumnya ini Marc Cucurella dikaitkan dengan Manchester United. Dikabarkan Marc Cucurella ini masuk di radar dari Manchester United yang mencari posisi back kiri, tapi dari Samuel Lukhurst menginformasikan bahwa, dan juga Martin Blackburn ya mengatakan bahwa Manchester United tidak akan melakukan pergerakan untuk Marc Cucurella. Bahkan dia tidak ada di radar dari Manchester United. Ini seperti kayak menyanggah kabar sebelumnya. Well, ya gue katakan di video sebelumnya bahwa terkait dengan Marc Cucurella, ya menurut gue kalau Manchester United bergerak mendatangkan Marc Cucurella, ini situasi yang bagus gitu. Artinya Marc Cucurella memiliki pengalaman, memiliki kemampuan. Mungkin dari sisi harga di situ yang menjadi tantangannya ya. Apakah dia masih masuk ke skema ataupun juga dari Chelsea selanjutnya? Ini yang masih harus dilihat, karena Chelsea sendiri juga memiliki pelatih yang baru. Tapi ya pemain ini berusia kalau tidak salah 27 tahun. Dan apakah Manchester United akan mencari pemain dengan profil seperti itu atau pemain dengan profil yang berbeda? Misalnya mungkin pemain yang lebih muda ya, melihat profil pemain bek kiri dari Manchester United saat ini. Luke Shaw juga merupakan pemain senior. Nah, ini menurut gue juga cukup menarik untuk dinantikan. Ada kecenderungan memang Manchester United akan lebih mencari pemain yang usianya mungkin lebih muda ya, ataupun lebih junior, katakanlah seperti itu, jika dibanding dengan usia Luke Shaw. Tapi belum ada secara konkret nih pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Dan kabar ini mengatakan bahwa memang ini bukan Marc Cucurella. Artinya memang Manchester United tampaknya mencari profil yang berbeda dari seorang Marc Cucurella. Dan kabar terakhir, Manchester United juga dikaitkan dengan Christian Romero. Dan ada informasi dari Sam C Reports menyebutkan bahwa Manchester United tidak secara aktif nih mengejar center back di situasi saat ini. Ini terkait dengan rumor Manchester United melakukan tawaran untuk kapten dari Tottenham Hotspur, Christian Romero. Nah, ini menarik ya, bahwa Manchester United memiliki rencana. Mereka memiliki prioritas-prioritas di beberapa posisi, dan ini tidak termasuk posisi back tengah. Walaupun ada misalnya kemungkinan untuk merekrut pemain baru, tapi Manchester United juga harus memperhatikan bagaimana situasi lini tengah saat ini. Karena salah-salah menambah pemain ya, bukannya justru akan menaikkan kualitas, bisa menjadi kontradiktif menurut gue dengan pemain yang saat ini ada. Nampaknya seperti gue sebutkan, fokus dari Manchester United saat ini adalah bagaimana bisa mengembalikan kebugaran dari Lisandro Martinez dan juga Matthijs de Ligt. Lalu bagaimana mereka juga bisa memacu perkembangan dari Leny Yoro dan juga Aiden Heaven. Nampaknya lebih ke sana ini, bukan cuma bukan cuma bongkar pasang saja, tapi memang fungsi dari head coach ataupun pelatih, staf kepelatihan juga meningkatkan kualitas, kapasitas bermain dari pemain-pemain yang ada. Dan ini nampaknya adalah keputusan terkait dengan lini
back tengah dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.